Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Antv yang kucintai karena Allah, kembali kita bertemu dalam acara Cahaya Hati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Maka sidang jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmatnya adalah banyak berzikir kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah, yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmatku akan kutambah. Barang siapa yang kufur, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur, enggak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka setiap pagi kita bangun, setiap hari kita memulai aktivitas, kita harus banyak berzikir, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini terkait dengan keutamaan malu dalam Islam, saya ingin mendoakan kita semua di rumah dan dimanapun Anda berada, semoga hari demi hari Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan semangat kita untuk mencari ilmu-ilmu agar kita tidak sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalam an-nubuwatil aula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Riwahul Bukhari. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sekali lagi kita ulangi, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sahabat Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari kesuksesan, baik itu seorang pemimpin di perusahaan maupun itu pemimpin negara, baik itu seorang karyawan, baik itu swasta maupun PNS, maupun wira swasta, atau apapun posisinya, salah satu karakter yang menunjang keberhasilan seorang, baik itu di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala, adalah rasa malu. Definisi malu, sidang jamaah sekalian, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, malu itu satu kata yang mencakup perbuatan yang menjauhi segala sesuatu yang dibenci. Jadi, ketika ada sesuatu yang dibenci, kemudian kita jauhi perbuatan itu wujud rasa malu kita. Contohnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, minum arak atau melakukan minum minuman keras, itu sesuatu yang dibenci. Kemudian kita menjauhinya, maka itu bentuk dari rasa malu. Atau misalnya judi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jauhi, maka itu bentuk dari bagian penerapan rasa malu. Atau berzina itu sesuatu yang dibenci dan dosa besar, kemudian kita menjauhinya, kemudian itu merupakan satu bentuk rasa malu kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, malu itu berasal dari kata al-haya, hidup.
Dan ada yang berpendapat bahwa malu itu berasal dari kata al-haya yang berarti hujan. Tapi makna yang tidak menjadi masyhur adalah hidup matinya seseorang sangat mempengaruhi rasa malunya tersebut. Jadi hidup matinya seseorang dipengaruhi oleh rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika orang hatinya sudah mati, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka bisa dipastikan rasa malu hilang pada dirinya. Tidak malu lagi kepada Allah, tidak malu lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa matinya hati seseorang. Kemudian para pemirsa Antep yang dirahmati Allah, malu itu ada dua macam. Malu ada dua macam. Malu yang pertama adalah Ibnu Rajab menjelaskan, ketahuilah bahwa malu itu ada dua macam. Yang pertama, malu yang menjadi karakter tabiat bawaan. Malu yang menjadi karakter tabiat bawaan. Apa contohnya? Contohnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, setelah itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an suatu ketika Umar ingin menjenguk ke rumahnya. Sebelum masuk tentu Umar salam dulu. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Kemudian Umar waktu itu kelihatan betisnya. Kemudian tiba-tiba dia langsung menutup auratnya. Apa katanya? Kenapa engkau bergegas seperti itu? Katanya, Utsman bin Affan mau masuk. Malaikat saja malu kepada Utsman karena sang pemalunya Utsman, masa saya membiarkan aurat saya terbuka? Itu malunya seorang sahabat. Sahabat tidak mau melihatkan betisnya kepada saudaranya, padahal itu sama-sama laki-laki. Karena apa? Rasa malu yang luar biasa. Itu namanya malu dari bawaan lahir. Sikap pemalu. Dan sikap pemalu itu baik para pemirsa Antep yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, malu itu adalah malu yang diperoleh dari proses pencarian untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bawaan lahir, tapi malu yang didapat ketika semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu inilah para pemirsa yang dirahmati Allah yang kita inginkan. Karena malu ini merupakan indikasi semakin kuatnya iman seseorang. Yang selama ini dia misalnya tidak malu, tidak melaksanakan sholat. Sholat tinggal tapi tidak ada masalah, seperti air daun keladi saja, hambar saja. Mau sholat tidak sholat itu tidak ada pengaruh. Tapi setelah dia belajar ilmu Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, kemudian muncul rasa malu dalam dirinya. Malu dia kepada Allah kalau seandainya dia tidak sholat. Atau contoh yang lain, selama ini dia itu suka berbuat zina, suka melakukan ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat itu adalah berdua-duaan yang bukan muhrim, bercampur baur. Kemudian berkhalwat itu melakukan pertemuan-pertemuan di tempat sepi. Tidak malu. Tapi setelah dia mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mendengarkan pengajian-pengajian, maka dia semakin takut dan muncul dalam hatinya bahwa dia malu melaksanakan itu. Itu adalah malu yang kedua. Jadi malu yang diharapkan kepada kita para pemirsa Antep yang kucintai karena Allah, malu yang kita peroleh ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin sering di majelis-majelis ilmu, maka semakin tinggi malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Antep yang berbahagia, kita akan coba berikutnya membahas terkait dengan keutamaan malu. Dan kita akan coba bahas satu persatu setelah yang berikut ini.
Penembakan itu yaitu yang telah menewaskan seorang polisi di kawasan Silang. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Sahabat Cahaya Hati Antv yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal kita sudah membahas apa itu malu dan pembagiannya. Sekarang kita coba masuk ke bahasan keutamaan malu. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, malu itu punya keutamaan dalam Islam. Keutamaan yang pertama adalah malu itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita mempunyai rasa malu yang tinggi, berarti kita juga mencontoh sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkannya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud ini tergambar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai salah satu sifat, yaitu sifat al-haya atau malu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita selaku hamba yang tidak punya apa-apa, kemudian suka sombong diri, pamer, kemudian sangat kecil mempunyai rasa malu, maka kita sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja punya sifat malu, kemudian kita juga seharusnya mengikuti sifat-sifat Allah yang baik. Kemudian yang kedua, keutamaan malu itu para pemirsa, malu itu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya ulangi bahwa sifat malu